Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanisha Putriani, mahasiswi semester 6 kelas A non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman mengenai materi pembelajaran Al-Quran Hadis. Materi pertama yaitu Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan ditulis dalam mushaf. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Al-Quran merupakan salah satu sumber hukum Islam. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga segala persoalan merujuk dan berpedoman kepadanya. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis memiliki kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran yang dijadikan sebagai sandaran hukum. Hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Selanjutnya sejarah Al-Quran. Pengwahyuan dimulai ketika Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz diturunkan ke sama'at dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Dimulai saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro. Kemudian malaikat Jibril mendatanginya dan memberinya wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Ibnu Abbas berkata, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara menyeluruh kepada para malaikat pencatat wahyu di langit. Kemudian, malaikat Jibril membawanya turun secara berangsur-angsur 1 dan 2 ayat dalam waktu yang berbeda, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Akan tetapi, secara keseluruhan terdapat keserasian antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek pengumpulan Al-Quran. Hal ini dikarenakan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran. Zaid bin Sabit bersama para timnya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sumber yang telah dihafal oleh para sahabat dan dicatat di berbagai media seperti kulit, tulang, dan daun lontar. Proses pengumpulan menghasilkan mushaf Al-Quran yang komprehensif. Kemudian disimpan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah setelahnya, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Selanjutnya, kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran sebagai kalam Allah tidak dapat ditandingi oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hal ini dikarenakan Al-Quran merupakan kitab suci yang dijamin keotentikannya sampai akhir zaman. Mustafa Muslim merincikan beberapa aspek i'jaz, yaitu 1. I'jaz al-bayan. I'jaz al-bayan yaitu kemujizatan Al-Quran dari aspek kebahasaan. 2. I'jaz al-ilmi. I'jaz al-ilmi yaitu kemujizatan Al-Quran dari aspek isyarat ilmiah. 3. I'jaz al-tashri'i. I'jaz al-tashri'i yaitu kemujizatan Al-Quran dari aspek penerapan hukumnya. 4. I'jaz al-ghaibi. I'jaz al-ghaibi yaitu mukjizat yang berkaitan dengan pemberitaan Al-Quran mengenai hal-hal yang gaib. Selanjutnya, ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran dan ilmu yang disandarkan kepada Al-Quran sebagai penunjang untuk memahami Al-Quran secara luas dan mendalam. Ruang lingkup ulumul Quran yaitu semua ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, yaitu berupa ilmu agama dan ilmu i'rab Al-Quran. Ramli Abdul Wahid mengatakan bahwa segala pembahasan ulumul Quran kembali kepada pokok-pokok persoalan sebagai berikut, yaitu 1. Persoalan nuzul, 2. Persoalan sanad, 3. Persoalan adat qiraat, 4. Persoalan yang menyangkut dengan lafal Al-Quran, 5. Persoalan makna Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, 6. Persoalan makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafal. Selanjutnya, penafsiran Al-Quran. Al-Quran dapat ditafsirkan melalui beberapa metode. 1. Metode tahlili. Metode tahlili yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menguraikan berbagai kosakata untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Metode ini pertama kali dicetuskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari.
2. Metode ijmali. Metode ijmali yaitu metode menafsirkan Al-Quran dengan cara mengemukakan maknanya secara global. 3. Metode muqarran. Metode muqarran yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara menghimpun, mengkaji, meneliti, dan membandingkan sejumlah pendapat mufassir mengenai ayat-ayat Al-Quran. Metode muqarran dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu 1. Perbandingan antara satu ayat dengan ayat yang lain. 2. Perbandingan antara ayat Al-Quran dengan hadis. 3. Perbandingan antara satu tafsir dengan tafsir yang lain yang melibatkan beberapa ayat Al-Quran. 4. Metode maudu'i. Metode maudu'i yaitu menafsirkan Al-Quran mengenai satu topik, judul, atau sektor pembahasan tertentu. Metode ini pertama kali dicetuskan oleh Dr. Ahmad Zaid Al-Qumi. Selanjutnya, ulumul hadis. Ulumul hadis yaitu ilmu yang mempelajari hadis dari segala aspeknya, mulai dari penilaian, pengumpulan, hingga penjelasan konteks dan penerapannya. Ulumul hadis memiliki cabang-cabang ilmu, yaitu 1. Rijalul hadis. 2. Al-jarh wa ta'dil. 3. Tarikh arwah. 4. Ilal hadis. 5. Nasikh mansukh. 6. Asbabul wurud. 7. Gharibul hadis. 8. At-tashif wa ta'rif. 9. Mukhtaliful hadis. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.